إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله الذي يعوي إليه من اتقى ولا يعظم إدراك من عصى. وأحذركم من أفلت عن الأمر المضيل، فإنكم مطلوبون والمطلوب الأولى بالبيان، وإنكم مسؤولون والمسؤول أحق بتصحيح العمل. رحم الله أمرا أخذ بإصلاح ذريته يقضي ليوم المعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصاصهم عبرة لأولي الألباب إلى آخر آية. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita mampu menjadi ahli syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena melalui firman Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kabar berita kepada kita dalam surah As-Saba ayat yang ke-13. Di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan sedikit di antara hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin muliakan Allah, berjuanglah dalam hidup ini menjadi hamba-hamba yang tahu diri, menjadi hamba-hamba yang mengenal Allah Rabbnya, dan menjadikan fasilitas karunia salah satu nikmat yang terbesar agar kita mampu menjadi hamba-hamba yang sempurna keimanannya kepada Allah, sampai kita kembali dengan sebaik-baiknya kepada kampung halaman kita, kepada surga Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Mudah-mudahan kita mau menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai pedoman hidup kita. Begitu juga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup kita. Karena sunnah di antaranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran dan sunnah tak akan pernah terlepaskan apabila kita ingin menjadi hamba-hamba yang selamat dunia dan akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak kita semua, selagi Allah berikan kita waktu-waktu terbaik, laksanakan segala perintah Allah. Tidak ada yang Allah inginkan di antara kita kecuali berlomba-lomba menjadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang akan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kejarlah ketakwaan kita. Bahkan ada di antara kita yang memohon selalu kepada Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikan kami pemimpin di antara orang-orang yang bertakwa. Tinggalkan segala larangan Allah, kaum muslimin dengan Allah dengan sebaik-baik mungkin. Tinggalkan segala larangan Allah. Tidak ada satupun umat manusia ketika ia bergelimangan dengan dosa
lalu ia katakan hidupnya penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, keamanan. Tidak. Sungguh dialah manusia yang paling merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan ia sebagai hamba yang paling merugi di sisi Allah? Karena ia tidak mau mengenal ma'rifatul insan, siapa sesungguhnya dirinya dan apa visi dan misinya untuk hidup di permukaan bumi Allah. Man anta wa ma turid. Hadirin kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah di balik kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an. Ini patut kita tadabburi ayat-ayat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di akhir ayat ataupun surah Yusuf di ayat yang ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu sebagai ibrah, pelajaran bagi kita, bagi orang yang hidup, bagi orang-orang yang senantiasa mengedepankan pikirannya. Ulul albab, orang yang berakal. Ulul albab, orang-orang yang cerdas. Kelompok manusia yang tahu diri, tugasnya di permukaan bumi Allah. Pelajari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran wa tafsilan kulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Apapun yang kita hadapi di permukaan bumi Allah dijelaskan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sempurnanya ajaran Islam ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tergantung kepada kita. Apakah kita peka dengan ayat-ayat Allah? Apakah kita mampu berkomunikasi dengan ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah sampai kita implementasikan dalam hidup kita kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah orang yang saleh. Digambarkan dalam sejarah dari kulit hitam, bahkan bibirnya tebal. Dikisahkan dalam tafsir At-Taisir seperti itu diungkapkan oleh ulama. Tetapi kenapa namanya dimaktubkan di dalam Al-Quran? Karena kesalihannya, karena ia mampu mengenal dirinya sebagai seorang ayah. Maka ini pun dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Luqman ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika Luqman mengajarkan ataupun memberikan pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah inna syirka la dhulmun 'adzim. Janganlah engkau mempersyirikatkan Allah dengan yang lain. Sesungguhnya mempersyirikatkan Allah dengan yang lain, menyekutukan Allah dengan yang lainnya adalah dosa yang amat besar, kezaliman yang amat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada kesyirikan itu, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang diberikan Luqman Hakim kepada anak. Masya Allah, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir At-Taisir diungkapkan bagaimana ayat ini ada mengandung bahwa ya'idhuhu mau'izah di situ, at-targhib wa tarhib. Ada motivasi di situ bagi kita yang saat ini teguh pendiriannya tentang tauhid la ilaha illallah, pertahankan sampai ajal kita. Bagi mereka yang cederai keimanannya, bagi mereka yang melakukan kesyirikan, bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada jalan Allah, luruskan, murnikan ketauhidan itu kepadanya, berupaya mengenal Allah dengan sebaik-baiknya di permukaan bumi Allah melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Rasulullah SAW dan pendapat para ulama. Karena kunci kebahagiaan itu adalah kalimat la ilaha illallah. Lihat saudara kita di Palestina, lihat saudara kita di Sudan yang meninggal dunia la ilaha illallah.
Begitu perhatiannya kita terhadap saudara-saudara kita di tengah dunia yang sana. Maka kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang ayah, suatu saat Allah akan mintai pertanggungjawaban terhadap istri dan anak-anak kita. Jadi Allah ini akan terjadi kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Maka Luqman Al-Hakim mengambil peran yang mendidik, mengayomi keluarganya agar mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Salah satunya anak-anaknya, ya bunayya, tasghir mana di situ dalam ini tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan at-taysir. At-tasyir itu adalah kasih sayang. Wahai anakku, jangan engkau perserikatkan Allah dengan yang lainnya. Karena memperserikatkan Allah itu adalah dosa yang amat besar. Kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat Allah ini dalam surah Luqman ayat 13 ini, yang pertama adalah pendekatan at-tasyir. Ini betul yang pertama dilakukan oleh teman-teman. Penuh dengan kasih sayang, santunan, ucapan yang penuh dengan hikmah. Panggil anak-anak kita, wahai anakku sayang. Ajak dia mengenal Allah. Hadiri majelis ilmu Allah. Belajar Al-Quran bersama anak-anak kita. Karena seorang ayah ketika memberikan nasihat kepada anaknya menancap kepada hatinya. Ilmuwan kekinian membuktikan peran seorang ayah begitu penting dalam mendidik anak-anak. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala luar biasa seorang ayah itu pengabulnya terhadap anak-anak, terutama anak laki-laki. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala yang kedua metode yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim adalah at-tauhid, mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, ma'rifatullah. Inilah tugas kita yang termulia di permukaan dunia Allah. Kalaulah kita diri, anak-anak kita, pasangan hidup kita mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, mereka akan selalu bersabar. Mereka akan selalu meminta kepada Allah yang terbaik bagi mereka. Sebagaimana kita mengajarkan anak kita ma'mur bis-shalah, sabir 'alaiha. Hendaklah kita mendidik anak kita untuk salat, dan Allah perintahkan wastabir 'alaiha, bersabarlah untuk melakukannya, melaksanakannya, mengimplementasikan dalam hidup ini. Apapun hasilnya serahkan kepada Allah. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam mendidik anaknya, istrinya untuk kembali kepada jalan Allah, namun hasilnya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar harus kita lakukan kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat kita ini kaum muslimin dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah harus memiliki kompetensi dan integritas untuk mampu mendidik diri mereka dan keluarga mereka sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka Allah. Siksaan api neraka Allah begitu pedih dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan oleh ulama itu, ketika di mahkamah Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin al-surah al-mutaffifin, semuanya berdiri di hadapan Allah, dipanggil oleh Allah satu persatu. Ketika ada seorang ayah yang saleh yang hendak dimasukkan ke dalam surga Allah, saunya pasangan hidupnya, anak-anaknya protes. Kepada siapa? Kepada Allah. Wahai Allah, kenapa engkau hendak memasukkan ayahku, kata anak-anaknya, dulu ketika di dunia ke dalam surga, sementara dahulu ia tidak pernah mengajarkan kami mengenalmu, mengenal agama, mengenal Nabi utusanmu, mengenal diri kami sebagai khalifah, sebagai salah satu ciptaan Allah, ciptaanmu untuk beribadah kepadamu, wahai Allah. Begitu juga dengan zaujnya, wahai Allah Rabbu, kenapa engkau hendak masukkan suamiku ketika di dunia yang soleh ini ke dalam surgamu, sementara dahulu ya biarkan aku dengan anak-anaknya tanpa ilmu, tanpa Al-Quran, tanpa memahaminya dan mengamalkannya. Posisi itu dibalikkan, yang seharusnya seorang ayah yang soleh itu masuk surga,
dilemparkan ke dalam neraka Allah. Neraka Allah yang menyala-nyala. Dan kemudian anak zaujnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin akan Allah Subhanahu wa taala mengingat pesan yang disampaikan oleh Syekh Utsman Toha. Itu mengerikannya neraka Allah kata beliau. Maka didiklah diri kalian dan anak-anak kalian menjaga dari siksa api neraka. Tiga tangan ini menulis firman Allah tentang neraka. Semakin Allah jelaskan nar yang pertama dengan nar yang kedua dan berikutnya sakit menakutkan, menegah air matanya, bentuk dari taruh ayunahum tafidu min dami mimma arafu min Allah, bercucuran air matanya karena membenarkan ayat-ayat Allah, membenarkan syariat agama Allah, ma'rifatu dinil Islam. Ini pesannya kepada kita, harus diberikan kesempatan oleh Allah untuk membenahi diri. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.